Kembali bersama Mapikor TV Berita. Ya, itu PT Timah sama ekspedisi. Kita nggak mau pusing. Ya, terima kalian sampai di sini selesai. Ini hanya proses. Ya, kita harus ngolah aja. Ya, ngolah aja. Tapi yang simbolnya ya, PT Timah. Kita kan ditarget juga dengan kritik ini kalau sekian harus kirim ke PT Timah sekian. Kerjasama produksi peleburan bahan baku menjadi timah batangan yang dilakukan PT Timah Terbuka adalah bertujuan untuk menekan biaya produksi. Dengan kata lain, kerjasama tersebut dapat menekan biaya produksi atau disebut efisiensi biaya produksi timah. Dari hasil investigasi langsung ke lapangan oleh beberapa tim media Babel, diduga kerjasama tersebut sudah diatur, jadi hanya akal-akalan oknum pejabat nakal PT Timah Terbuka. Agar bisa mendapat keuntungan pribadi maupun kelompoknya, dari sisa hasil peleburan yang sudah dianggap limbah ternyata dikirim lagi ke tempat peleburan lain. Seperti yang terjadi pada pengiriman limbah tin slak dengan kadar SN mencapai 22% dan yang masih bernilai ekonomis untuk keuntungan perusahaan. Hal ini mengundang sejumlah pertanyaan bagi masyarakat maupun pegiat pers untuk menggali persoalan tin slak yang dikaitkan dengan jumlah produksi balok timah dari kerjasama peleburan dengan smelter mitra perusahaan yang ada di Belitung Timur pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Ribuan ton limbah tersebut kemudian dilebur kembali oleh PT Samudera Kopan Metalindo untuk dijadikan timah batangan. Menurut keterangan yang diterima dari Rudi sebagai Direktur PT Samudera Kopan Metalindo, bahwa perusahaannya hanya menerima jasa peleburan, terkait dengan perjanjian kerjasamanya masih dipegang oleh PT Timah Terbuka. Dari hasil peleburan limbah tersebut, menghasilkan timah batangan yang diperkirakan nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Ketika dimintai keterangannya secara detail terutama masalah perizinannya, terkait pengolahan limbah B3 dari hasil peleburan tersebut, Rudi terkesan mengelak. Menurut Rudi, perusahaannya hanya untuk melebur limbah tersebut menjadi timah batangan, selanjutnya bukan urusan saya lagi. Sehingga diduga perusahaan tersebut tidak terdaftar pada Kementerian ESDM. Berikut ini gambaran terkait hasil temuan tersebut. Dari keterangan tersebut patut diduga bahwa kerjasama peleburan tersebut tidak jelas agar hasil penjualan timah batangan dari hasil peleburan limbah tersebut jadi bancaan oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab dari PT Timah Terbuka. Oleh sebab itu, PT Timah Terbuka diminta transparan kepada pihak media, apakah hasil penjualan limbah yang dilebur kembali menjadi timah batangan masuk pada pembukuan atau tidak.
menindaklanjuti hasil temuan tersebut, berdasarkan data dan informasi yang dihimpun oleh jejaring media pers Babel, mencoba untuk meminta konfirmasi langsung kepada Anggi Siahaan, Kepala Bidang Komunikasi atau Humas PT Timah Terbuka. Tapi yang bersangkutan tidak bisa ditemui, dengan alasan sedang rapat. Demikian juga dengan pejabat dari PT Timah Terbuka yang berkompeten, akan tetapi tidak ada satupun yang berani memberikan informasi atau klarifikasi terkait persoalan ini kepada awak media.